Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ha- Setelah kemarin kalian membuka uh, Indobarometer, survei dari Indobarometer, laporannya, dan beberapa sudah banyak yang menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah perubahan dari opini publik dari Januari ke April. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu opini publik ya. Baik, jadi opini publik itu erat kaitannya dengan otoritarianisme dan demokrasi. Kenapa bisa erat kaitannya? Karena opini publik hanya terjadi di negara demokrasi. Tapi untuk mencapai proses demokrasi seperti yang kita nikmati sekarang ini adalah setelah melalui proses terjadi otoritarianisme pada masa misalnya pada Orba, di mana opini publik itu selalu tidak boleh dimunculkan, sehingga kekuasaan bisa tetap berada pada satu pihak. Meski opini publik itu sendiri sudah lama muncul, tepatnya saat ada Gutenberg yang menciptakan mesin cetak. Jadi Gutenberg menciptakan mesin cetak, saat itu orang mulai mengenal yang namanya media massa. Ketika orang mulai mengenal media massa, orang mulai mengetahui perilaku dari pihak yang berkuasa. Kemudian orang merasa bisa hidup lebih baik. Maksudnya di sini dia tidak selalu harus rakyat yang menderita. Mereka juga berhak merasakan hidup yang layak, dan pemimpin tidak mereka mulai melihat betapa tidak amanahnya pemimpin pada masa itu. Waktu itu di Perancis, Raja Louis, saya tidak ingat Raja Louis keberapa, yang bermewah-mewahan ya. Kemudian karena munculnya media massa, orang mulai melihat kezaliman, dan akhirnya mulai melihat opsi bahwa mereka bisa hidup lebih baik, dan akhirnya terjadilah revolusi. Dan disitulah muncul demokrasi, di mana masyarakat mulai mengambil alih, kekuasaan itu berada di tangan masyarakat. Dan ketika demokrasi terjadi, maka opini publik juga mulai sering didengarkan, karena di sini publik yang menentukan siapa yang berkuasa. Seperti itu di Indonesia pernah terjadi Orba. Pada masa Orba itu media sering dibredel apabila mereka menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Nah, tapi ada titik puncak dari semua itu ketika terjadi krisis ya, dan akhirnya masyarakat demo besar-besaran tahun 98. Setelah itu barulah pers mendapatkan kebebasan, dan akhirnya opini publik yang menentukan secara idealnya ya, menentukan siapa yang memimpin. Jadi apa itu opini publik? Jadi dia adalah opini yang dimiliki setiap pribadi manusia, di mana opini itu penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Itu menurut VOK tahun 1961. Dan ini menjadi kekuatan yang kritis untuk membentuk dan mentransformasi masyarakat. Jadi ya, di negara demokrasi kekuatan opini publik itu sangat penting. Sehingga kalau misalnya masyarakat mulai dilarang untuk berbicara, ya kita tahu sendiri apa yang akan terjadi. Mungkin otoritarianisme akan bangkit kembali ya. Kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, opini publik adalah agregat dari pandangan individu, sikap, dan keyakinan tentang topik tertentu, dinyatakan dengan proporsi yang signifikan dari masyarakat. Ya, kalau kita mau kasih contoh seperti pada masa pandemi ini ya, kemarin kan pemerintah sempat menekan untuk menganggap bahwa COVID itu persoalan yang biasa saja,
Tapi opini publik tidak bisa dibendung. Pandangan individu yang bersatu, beragregat ya, menyatu, dan sikap mereka yang mulai tidak respect terhadap pemerintah itu mendorong pemerintah untuk kemudian merubah langkahnya yang dari awalnya mungkin mereka ingin kita tidak peduli terhadap COVID-19 ini, akhirnya menjadi mereka yang menetapkan kebijakan-kebijakan seperti PSBB dan lain sebagainya. Jadi kalau Ensiklopedia Britannica definisi singkatnya itu adalah pandangan kolektif dari populasi tertentu. Lalu bagaimana kita bisa melihat opini publik? Ya, kita bisa melihat opini publik ya melalui media massa juga bisa sebenarnya, tapi yang sering dilakukan saat ini oleh beberapa lembaga itu adalah melalui polling. Polling itu adalah survei opini publik atas suatu topik. Seperti yang kalian lihat kemarin di Indobarometer, dia berusaha melihat opini publik tentang pemerintah, tentang parpol, tentang kabinet ya. Dan di situ bisa ditentukan langkah kebijakan atau misalnya menteri mana yang harus ditekan kerjanya supaya lebih bagus. Jadi polling itu gunanya supaya bisa mengatur strategi bagi pemerintah untuk mereka mengambil langkah kebijakan yang lebih tepat ya. Oke. Itu dulu tentang opini publik sebagai pengantar.